Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabatku semuanya dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Di kesempatan sore hari yang cukup cerah ini, saya merawat kebetulan pisang ambon yang beberapa minggu yang lalu sudah saya potong jantungnya, dan untuk merawat supaya nantinya buahnya bagus dan berisi, sahabat ya. Salah satu contoh mungkin seperti ini ya, sahabat ya. Ini adalah pisang ambon dengan posisi seperti ini harus dikurangi, sahabat ya, daun-daunnya ini. Daunnya itu jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya nantinya sari-sari makanannya itu tertuju atau terpusat ke buahnya ini. Ini mungkin sudah beberapa yang saya potong, dan nanti akan saya potong lagi seperti ini. Dan yang lainnya sama seperti itu, sahabat ya. Cukup karena mungkin posisi di area kebun pisang ini cukup subur sekali, sehingga daunnya pun tumbuh dengan suburnya seperti ini. Ini adalah pisang ambon yang menjulang cukup tinggi-tinggi sekali, dan saya berada di ketinggian ini, sahabat ya, karena harus memakai tangga. Nah seperti ini ada beberapa pisang ambon yang saya harus turunin tangga dulu, sahabat ya. Ini ada beberapa pisang ambon yang memang harus dirapikan daunnya seperti ini. Tadi salah satu contoh seperti ini. Walaupun daunnya ini belum kuning, sahabat ya, belum kuning atau belum tua, karena posisi daunnya ini terlalu banyak, sehingga harus dikurangi supaya ya. Salah satu contoh seperti ini. Saya tidak menaikkan tangga, saya agak ke atas saja juga. Ini adalah pisang ambon yang buahnya cukup bagus sekali, sampai mungkin bisa nyampe 10 cengkeh ini kalau nggak salah, satu dia. Dengan ketinggian pohon pisangnya itu di antara 5 sampai 6 meteran dari permukaan tanah sampai ke buahnya ini, sahabat, seperti ini. Ya, untuk itu harus benar-benar dijaga supaya benar-benar sari makanannya itu tertuju ke buahnya ini. Salah satu contoh mungkin seperti ini ya, sahabat ya. Anakannya ini harus juga dikurangi. Ini saya tinggalkan satu, rata-rata saya tinggalkan satu, sahabat ya. Walaupun ini belum berbuah, tetap saya tinggalkan satu, kecuali mungkin posisi induknya ini di tengah. Jadi antara anakan satu dan satunya ini itu agak bersebelahan atau ya agak renggang. Ini bisa, sahabat ya, dipertahankan dua anakan. Nah seperti ini pun daunnya juga terlalu banyak, itu harus dikurangi. Ini mungkin masih ada 9 sampai 10 daun, jadi harus dikurangi. Seperti yang ini tadi sudah saya kurangi, sahabat ya, sehingga meninggalkan daunnya ya berapa ini. Untuk memastikan, sahabat ya, saya mau menaikin tangga langsung untuk mencapai ke atas supaya mengetahui berapa daun pisang yang ditinggal itu, sahabat ya. Ini kebetulan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ya masih ada 7. Udah cukup, sahabat ya, 7 cukup untuk dengan buah seperti ini. Nah, kalau yang sebelah ini kelihatan sekali. Ini masih ada berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 10. Ini harus dikurangi, sahabat ya. Supaya apa? Supaya
sari-sari makanannya itu tidak ke daunnya, jadi ke buahnya, itu sahabat ya, supaya benar-benar buahnya itu maksimal. Karena apa? Karena dengan kesuburan dan ketinggian pohonnya ini menyebabkan daunnya ini cukup banyak. Ini cukup banyak sekali sahabat ya, pisang-pisang Ambon yang kebetulan sudah berbuah menjulang tinggi sekali seperti ini. Kelihatan cengkehnya sampai renggang-renggang, kelihatan sekali. Ya itu sahabatku ya, di dalam berkebun pisang perlu juga perawatan atau pemangkasan daun supaya kalau sudah berbuah itu terpusat ke buahnya, dan juga anakannya pun harus dikurangi sahabatku ya. Kalau mungkin indukan pertama cukup 1 atau 2 anakan sahabatku ya, kecuali kalau mungkin nantinya ini sudah indukan keberapa, ini indukan kedua. Nah ini pun nanti ya tidak meninggalkan anakan juga tidak apa-apa sahabat ya. Contoh lain seperti ini sudah induk pertama, induk kedua. Mungkin kalau ini dijadikan generasi terus juga tidak apa-apa, dan untuk dibongkar sampai habis karena ini posisi anakannya masih bonggolnya masih di bawah, dan perlu diuruk lagi supaya apa? Supaya bonggol tidak kelihatan dan akar tidak kelihatan. Ini sudah induk kedua, ini harus diuruk. Nah, dengan posisi ketinggiannya seperti ini, ya alhamdulillah cukup tinggi sekali pohon pisang Ambonnya sahabat ya. Karena apa? Ya karena suplai makanan atau pupuk yang saya gunakan adalah pupuk kompos, itu mencukupi, kelihatan sekali. Awal mulanya juga seperti ini sahabat, rungsep atau mungkin memang daun-daun seperti ini. Saya urut pakai tanah, akhirnya seperti ini, akhirnya rapi seperti ini. Ya sekali lagi itu sahabat ya, di dalam keseharian saya atau di dalam saya berkebun pisang, mungkin ada beberapa hal yang perlu ya saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salah satunya, kalau sudah pisang itu dipotong jantungnya, itu ya daunnya itu dikurangi sahabat ya. Setidaknya ada 6 sampai 8 daun lah sudah cukup. Kalau mungkin lebih dari itu harus dikurangi supaya apa? Supaya sari-sari makanannya itu terpusat ke buahnya. Di samping itu juga anakannya juga harus dikurangi sahabat ya. Itu aja sahabat ya, terima kasih. Jangan lupa untuk sahabatku semuanya untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gado-Gado yang berada di daerah Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.